Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Dibuktikan betul. Maka sekarang kita bisa melihat bagaimana Jepang itu ya, dulu pernah menjadi pesaingnya gurunya yaitu Amerika kan. Kan banyak belajar Amerika itu, orang Jepang. Orang Jepang dikirim ke Amerika, ke negara barat lainnya, kemudian pulang ya bangun negaranya itu. Karena mereka orangnya tekun, militan, ulet itu kan, akhirnya menjadi komunitas yang maju dan membanggakan negerinya dan membawa kemajuan bagi bangsanya kan ya. Ini siapa yang berjaya? Guru belajar. Ya. Guru yang bisa memberikan satu kemampuan ya, kompetensi kepada muridnya sehingga bisa membawa kemajuan bangsanya. Seperti Anda lah mudah-mudahan kan ya. Paling nggak Anda semua itu bisa membawa kemajuan untuk Kalimantan Timur. Ya. Peran guru tak bakal tergantikan oleh mesin secanggih apapun ini. Jadi walaupun saya tadi katakan bahwa jika semua hal bisa ditanya kepada Google, apakah guru berhenti fungsinya? Ya tidak. Ya. Banyak hal-hal yang tidak bisa diberikan oleh komputer, oleh teknologi kepada anak didik ya. Itu rasa empati, motivasi kan ya, kasih sayang itu kan. Itu kan sifatnya ya apa ya, hal sifatnya itu human, manusiawi kan ya. Ya nggak bisa kalau masalah peningkatan kemampuan intelijensi lalu kemudian keterampilan tentu bisa diganti perannya ya oleh komputer ya, tetapi itu hal sifatnya itu membangun motivasi, membangun rasa empati, semangat kebangsaan itu kan oleh guru kan ya. Juga jika ada masalah-masalah psikologis ya juga guru yang berperan ya, bukan mesin itu. Jadi secanggih apapun, semaju apapun ya, guru tetap dibutuhkan. Tetapi guru juga menyesuaikan kan ya. Guru itu mengkonservasi kan, tapi juga menginovasi. Mengkonservasi tetap mempertahankan nilai-nilai lama yang masih manfaatkan ya, local wisdom ya, kearifan lokal kan, yang bagus yang kita pertahankan. Ya. Tapi tetap juga ikuti kemajuan zaman. Contohnya Jepang itu kan ya. Jepang itu dalam hal perilaku, dalam sangat konservatif itu kan. Orangnya santun, sopan kan, sangat hormat sama orang tua kan ya, disiplin kan, bersih kan, teratur hidupnya itu kan ya, menghargai waktu. Ini kan hal-hal yang perlu diwariskan kepada generasi berikutnya. Yaitu dalam hal karakter Jepang berhasil ya membangun karakter. Sehingga di sana itu sampai kelas 4 itu tidak ada ujian ya. Karena saya kelas 4 itu khusus pembentukan karakter. Nah, setelah kelas 5 baru ada ujian kan. Baru disentuh kognitifnya. Sebelumnya ada pada karakternya. Nah, yang kayak gini kan kerjaan guru, bukan komputer kan ya. Nah, jadi bagaimanapun guru itu tetap dibutuhkan ya, jika ingin menghasilkan murid atau bangsa berkarakter. Apalagi sekarang ini kan ada pendidikan karakter kan ya. Yang itu perlu ya Anda pahami kan. Ya. Guru diperlukan untuk membentuk karakter anak bangsa dengan budi pekerti, toleransi dan nilai kebaikan. Ini. Pak Jokowi kan sekarang lagi gandrung dengan konsep pendidikan karakter kan, ya. Nah, ya seperti konsep kampus merdeka belajar itu kan arahnya kepada agar semua orang punya akses, semua anak punya akses bisa belajar dan terbentuk karakternya gitu kan ya, secara merdeka. Lah, lalu apa juga berikutnya peran guru ini? Harus mampu menumbuhkan empati sosial, membangun imajinasi dan kreativitas serta mengokohkan semangat persatuan bangsa. Nah, yang harus dipesahkan guru adalah pertama kompetensi pendidikan ya, kedua kompetensi untuk komersialisasi teknologi kan, artinya biar Anda produktif dan juga ya dari sisi kefinansial nanti Anda juga bisa ya untuk ini bekal kehidupan ya. Kemudian kompetensi di dalam globalisasi kan, jadi Anda tidak tertinggal dengan perkembangan globalisasi ini kan, jadi tidak seperti di bawah tempurung ya, tapi Anda bisa disesuaikan dengan kemajuan global ya. Kompetensi di strategi masa depan kan ya, jadi ada antisipatif kan, kira-kira apa yang bakal terjadi di masa depan kan ya, harus ada strategi kan, misalnya bahasa kan, karena ini kan orang belajar bahasa. Ya bukan hanya bahasa Inggris ya, itu bahasa internasional kan ya. Ini minimal itulah ya. Juga bisa bahasa-bahasa lain ya. Nah, sekarang ini ada bahasa Mandarin ya, atau juga bahasa Arab itu kan. Sehingga Anda
ya tidak diakali oleh orang asing kan, karena Anda menguasai bahasa mereka kan. Ya. Jadi silakan ya, jadi Anda kuasai ya berbagai kompetensi kan, masuk penguasaan bahasa dan lainnya juga kan, karena Anda bisa masuk ke dalam dunia global. Dan juga sebagai konselornya Anda sebagai guru itu harus bisa membangkitkan semangat murid kan ya, agar mereka berkembang potensinya kan, berkembang kemampuannya. Karena murid yang guru yang berhasil adalah guru yang bisa meningkatkan potensi maksimal muridnya itu. Jika murid itu bisa lompat 2 meter, jangan ditekan hanya bisa 1 meter. Berikan kesempatan dia untuk bisa lompat setinggi mungkin kan ya. Dan itu disebut guru yang berhasil jika bisa meningkatkan potensi maksimal sebagian besar muridnya ya. Jadi itulah. Jadi harus berperan sebagai seorang konselor kan. Ya, jadi semacam membangkitkan semangat mereka, motivasi mereka kan. Lalu melalui peningkatan motivasi tersebut, seorang guru akan menjadi lebih profesional dan inovatif dalam melakukan belajar di sekolah. Jadi dengan kita memberikan motivasi kepada anak-anak kan dalam era seperti sekarang ini, kita juga belajar kan. Di dalam PBM kita mengajar, tapi kita juga belajar ya. Belajar dari apa yang terjadi di murid itu dan menjadi suatu keterampilan berikutnya. Jadi semakin kita banyak berinteraksi dengan murid, semakin baik kita mengajar ya, maka kita belajar kan. Ada lesson learn. Ada satu kondisi yang bisa kita dapat jadikan sebagai bahan belajar jika kita mengajar berikutnya menjadi lebih baik kan ya. Seperti itu. Ya. Ada semacam continuous improvement, jadi perbaikan terus menerus kan ya. Ya, kalau guru tidak mengajar ya gimana akan berkembang kemampuannya, karena kemampuan kan juga didapatkan dari aktivitas mengajar itu kan ya. Semakin sering mengajar, semakin membuka diri, maka guru semakin maju. Nah, nanti Anda benar seperti itu. Lalu dari sini ada beberapa yang bisa saya simpulkan ya. Di era 4.0, pendidikan guru dan murid wajib menyongsong kemajuan zaman ini, tapi tetap menjaga keaslian tradisi baik yang telah lama tumbuh dan harus hidup di masyarakat ya. Jadi guru harus progresif tapi juga konservatif kan. Guru harus maju ya untuk hal-hal sifatnya pengembangan keilmuan, perkembangan zaman, tapi juga konservatif ya, artinya menjaga berbagai kearifan lokal yang masih punya nilai ya, nilai bagi pembentukan karakter anak didik, karakter bangsa. Maka muncullah istilah in harmonia progressio ya. Jadi guru wajib ciptakan kondisi berkemajuan atau perkembangan ke arah yang lebih baik, dengan tidak menimbulkan pertentangan dan gesekan yang dapat memicu energi negatif ya. Jadi guru itu progres kan, tapi harmonis kan. Jadi istilahnya in harmonia progressio ya. Jadi maju dalam kondisi harmonis ya. Artinya tidak menghilangkan atau tidak mematikan ya tradisi-tradisi adat yang ada yang itu bermanfaat kan ya, tapi juga tetap kita berpandangan ke depan untuk lebih maju lagi. Guru tetap dibutuhkan sepanjang masa ya. Ini tadi dijelaskan bahwa tidak mungkin guru itu pensiun ya, dalam artian itu di dunia ini tetap dibutuhkan guru. Kemajuan teknologi di era 4.0 tidak dapat menghilangkan peran guru, tetapi menggeser guru ke posisi yang lebih menantang, mengubah peradaban bahasa bersama kompetensi yang dimilikinya, sekaligus terus meningkatkan diri dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran. Jadi kita masuk di era seperti ini, kita harus menyesuaikan, tetap harus belajar juga ya. Murid belajar, kita pun juga belajar mengikuti tuntutan dan kemajuan di abad informasi, abad yang era disrupsi yang ada perubahan yang begitu cepat, yang kadang-kadang mendadak ya, kita bingung-bingung kan ya. Dengan kita tekun menekuni apa yang terjadi sehari-hari kan, kita akhirnya bisa terbawa ke arah kemajuan. Guru harus progresif, inovatif sekaligus konservatif karena ia penghela peradaban ya. Jadi penghela itu kan menarik peradaban agar lebih maju lagi ya, ipteknya berkembang ya. Tetapi juga pelestari kebudayaan dan nilai kearifan lokal ya. Jadi artinya kita tetap maju kan, tetapi tidak melupakan nilai-nilai lokal yang tetap harus kita pelihara, karena ya seperti misalnya bahasa kan, seni budaya kan, termasuk juga ini berbagai properti kekayaan alam yang ada di Kaltim yang kita jaga begitu kan ya. Tentu nanti ada peran guru di situ. Maka akan ada
namanya kurikulum mata lokal Kaltim ya. Ini saya dengan tim sedang garap itu kan. Jadi ada 3 mulok Kaltim, yaitu mulok seni budaya, bahasa, dan sumber daya alam, dan sumber daya genetik ya. Karena pimpinan daerah Kaltim ini dulu khawatir, jangan-jangan anak-anak muda Kaltim itu tidak tahu, tidak paham apa kekayaan Kaltim ini, begitu kan ya. Ya, sehingga perlu ada upaya dari kita, dunia pendidikan kan, punya guru ya, agar menyampaikan kepada murid-murid kita itu bahwa Kaltim luar biasa dari sisi budayanya, seninya, dan juga sumber daya alamnya begitu, sehingga perlu ditarikan kan ya. Nah, untuk itu perlu ada instrumen namanya kurikulum ya, kurikulum mata lokal kan ya. Ya. Nah, ini ada satu buku yang mungkin bisa Anda baca, bisa Anda juga dapatkan di Google Book ya. Saya tulis buku bersama seorang jenderal ya, Jenderal Markom, jenderal polisi, itu beliau polisi kedua, dia dosen Universitas Bayangkara kan ya. Nah, judul yang saya ini tulis bukunya Guru Berkarakter dalam Interaksi Pendidikan. Mudah-mudahan dengan nanti Anda membaca buku itu, maka Anda akan terbangun visi ya, lebih visioner ya dalam membangun ya anak bangsa, karakter anak bangsa gitu kan ya. Nah, saya pikir ini ya tidak banyak dari saya. Jika ada pertanyaan, masih ada waktu silahkan kan. Nanti diatur oleh moderator Pak Pri ya. Terima kasih. Selamat belajar dan berjuang di era 4.0. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Ya. Silakan kalau ada yang akan ditanyakan ya, itu sudah zuhur juga ini. Ya. Silakan. Hampir ya. Masih ada waktu? Ini aduh. Suaranya kedengaran ya? Kok suara garis suaranya ya? Dan bagaimana memanfaatkan dunia digital baru dalam mendukung budaya. Saya ulang Pak Prof. Bagaimana mewujudkan transformasi pendidikan digital di era revolusi industri 4.0 dan bagaimana memanfaatkan dunia digital baru dalam mendukung budaya. Silakan Ya. Pak Prof. Ya, baik. Namanya budaya itu kan konten kan, budaya itu kan ya banyak maksudnya kan ya. Perilaku kita maupun karya-karya kan, karya budaya bangsa kita, daerah kita kan ya. Nah, itu kan bisa kita gunakan untuk memberikan suatu pengajaran pada anak didik kita kan, bahwa nenek moyang kita itu sudah punya peradaban yang tinggi kan, sehingga muncullah rasa bangga. Nah, proses pemberian informasi itu tentu menggunakan teknologi informasi gitu kan ya. Mungkin dengan kita merekam ya berbagai event-event ya, tari-tarian atau mungkin upacara adat ya, atau mungkin tempat-tempat yang punya nilai kultural begitu, nilai budaya kan ya, atau nilai yang positif lah ya. Ya kita bikin videonya itu kan ya, bisa dimasukkan di semacam video sekarang itu namanya itu yang biasa kita ini itu lupa nih. Jadi ada rekaman-rekaman yang bisa kita bisa kita share ke kawan-kawan kita gitu kan ya. Ya. Kan media-media di komputer sudah banyak sekali itu kan ya. Ya ada lewat Google juga kan, YouTube ya, nah YouTube kan ya, kita bisa. Kontennya tetap kita cari ya, kita lestarikan, lalu kita rekam ya, buat rekaman film-film kan ya. Jadi media sekarang ini punya untuk mempercepat ya proses transformasi kan. Jadi transfer evaluasi itu lebih cepat kan dengan adanya alat seperti ini gitu kan ya. Ya, misalnya kita ingin sosialisasikan kan dengan cepat. Nanti ada acara ERAO kan, di mana itu di Tenggarong kan ya. Nah, jika itu belum ada rekamannya kan ya, itu kan bisa kita buat. Ya juga menjadi bahan pembelajaran kan ya.
Seperti kemarin kan saya ikut menjadi pengajar di PPG ya, PPG itu kan, jadi program Pendidikan Profesi Guru. Pendidikan Profesi Guru itu guru-guru itu membuat video-video pembelajaran itu kan ya, baik yang berkaitan dengan karakter maupun budaya itu loh, ya, seperti itu. Jadi khususnya adalah sebagai medium ya, jadi kemajuan atau properti alat yang ada di era digital ini sebagai medium untuk transfer of values kan ya, nilai budaya atau nilai kearifan lokal gitu kan ya. Jadi lebih cepat lagi, lebih masif lagi gitu kan ya. Kira-kira itu ya. Itu Pak Parno ya. Tadi saya tanya siapa itu. Ya. Ada lagi? Terbatasnya waktu, kami sampaikan ucapan terima kasih atas berkenan Pak Prof untuk menyampaikan materi ini dalam rangka kegiatan PKKMB. Mudah-mudahan Pak Prof selalu sehat selalu. Amin. Ya. Baiklah dari mahasiswa, dengan terjawabnya pertanyaan tadi, maka sesi ini kita akan akhiri. Terus semangat, kemudian nanti setelah istirahat masih ada satu sesi, baru nanti penutupan. Sekali lagi Pak Prof, kami ucapkan terima kasih. Kemudian kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesi ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya saya serahkan kepada seksi acara